Hingga patutlah kita menaikkan puji dan hormat kita kepada Tuhan, dan kita tinggikan kemuliaan Tuhan, karena kuasa Tuhan kita ada sampai pada malam hari ini. Biarlah kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan pada malam hari ini. Di tempat ini banyak berkat yang kita miliki, asal kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan pada malam hari ini. Sebelum saya serahkan kepada penuntun pujian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, hati kami pun ucapan syukur kami naikkan kepadamu, membalas kebaikan Tuhan terlalu amat baik dalam kehidupan kami semua. Di siang yang sudah berlalu, penyertaan Allah nyata dalam kehidupan kami. Kami telah menyelesaikan tugas kami masing-masing. Walaupun ada pergumulan, ada tantangan, tetapi malam hari ini kami bilang kami menang kalau kami berikan waktu yang paling indah di tempat ini. Di tempat ini Tuhan kami bersungguh-sungguh dengan Tuhan, karena kuasa Tuhan akan memampukan kita semua. Di tempat ini masalah pergumulan serahkan sungguh kepada Tuhan, ada penyelesaian yang daripada Tuhan menjadi bahagian kita semua. Kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak ada di tempat ini, karena Roh Kudus akan bekerja di tempat ini. Biar Engkau pakai kami semua. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang terlibat di dalam acara pada malam hari ini, penuntun pujian, singers, musik, rebana, amat terlebih Tuhan, pembawa firman Tuhan. Pakai kami malam hari ini bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Biar kami pulang sebentar, banyak berkat yang kami miliki lewat kami ada di tempat ini, memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Tetap kami bawa doa buat umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mungkin dalam persiapan perjalanan, tuntun langkah mereka Tuhan, biar mereka tiba di tempat ini dengan segala selamat, tidak kurang suatu apa-apa. Kami tetap memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan kami lakukan pekerjaan ini. Sedialah kami buka acara ibadah pada malam hari ini penuh ucapan syukur dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Diserahkan kepada penuntun pujian. Puji Tuhan, Shalom JPA, selamat malam bagi kita semua. Beri yang terbaik untuk Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Berikan setiap pujianmu kepada Tuhan malam hari ini. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita sembah. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sambil kita bertepuk tangan kepada Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya Tuhan, mari sama-sama katakan,
berdiri, katakan ku sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, amin, semua bergoncang, yes, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih lagi katakan kepada Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya Tuhan, ku sembah Yesus, hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, yes, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Setiap musim hidup kami Tuhan, setiap badai hidup kami Bapa, Engkau Allah yang tetap setia dalam hidup kami Tuhan. Kami menyatakan malam hari ini, Kau tetap Allah kami, Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh Yesusku, glory Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus. Mari JPA katakan, hanya Dia satu-satunya Allah dalam hidup kita. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, tetap Allah.
bagi Tuhan malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita serukan haleluya 3 kali malam hari ini. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Hatiku percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang hebat. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak aneh, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak aneh, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Nyanyi glory, katakan glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey, hey, oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Tunjuk kiri kanan katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, oh Yesus Sang Raja. Oh mari serukan,
serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan. Mari JPA, tunjuk kiri kanan, katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah. Kita akan merasa sukacita, amin. Sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, yeah. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji-puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Lagi katakan, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji-puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Mari JPA bertepuk tanganlah, puji, puji Hosana, ya, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Sama-sama katakan, puji-puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Saudara silakan duduk kembali. Nyatakan kepada Tuhan malam hari ini kerinduan-Mu. Nyatakan setiap kerinduan-Mu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan malam hari ini. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu malam hari ini Bapa. Inilah rindu kami kepadamu Tuhan. Inilah rinduku. Nyanyikan dengan rasa kerinduan-Mu yang besar kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Senang hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku Tuhan. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ku memuja-Mu, ya Allahku. Dengan kerinduan-Mu katakan kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu.
bagi Tuhan malam hari ini. Nyatakan kerinduanmu yang besar kepada Tuhan. Katakan, inilah rinduku. Amin. Kepadamu senang hatiku menyembahmu. Seluruh Tuhan kita yang baik. Berikan kerinduanmu kepadanya. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya Tuhan.
sama-sama kita berdiri, nyatakan kepada Tuhan. Bagiku Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Amin. Kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Satu kali lagi katakan kepada Tuhan. Bagiku Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur selalu kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga. Betapa Engkau Allah baik dan terlalu baik bagi kehidupan kami, di mana kami boleh menikmati hari demi hari, bahkan malam, untuk datang bersekutu di Ka'bah-Mu. Kami boleh memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau, bahkan mengagungkan kebesaran nama-Mu. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, adalah menjadi keyakinan kami. Pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadirat Tuhan, telah disediakan, dan kami umat boleh menikmati daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan yang pertama. Mari Engkau berkati, kuduskan dengan firman-Mu, biar Engkau tetap mutilik semua dari tempat-Mu yang maha tinggi. Setiap memberi Tuhan, dan memberkati setiap pelayan-pelayan yang akan melayani kerja-Mu di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jelaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Dengan sukacita kita memberikan persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang menyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Dari awal sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Memuji-Mu, lewat suaraku, terasa cukup bagiku.
ini mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Lagi katakan kepada Tuhan, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Lagi katakan, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Amin. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kiranya setiap kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu yang akan membuat hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman, maka Kristus akan semakin nampak dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Roh Kudus akan memampukan kami untuk firman itu akan semakin terakselerasi, semakin bergerak dan semakin nyata atas kami. Sesudahnya kami memuliakan Tuhan, pujian, penyembahan, mazmur, tepuk tangan, tarian-tarian itu menyukakan Tuhan. Dan saatnya kami rindu Tuhan melawat kami dengan kebenaran firman. Izinkan kami berjumpa Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan lebih dalam lagi dalam kekuatan kuasa firman.
Pakai hamba menjadi saluran berkat firman. Intervensi setan sudah ditaklukkan dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan menguasai, memberkati setiap kami. Siap kami dengar firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya, haleluya. Semua yang mengasihi dan cinta Tuhan katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Shalom JPA. Sekali lagi shalom JPA. Yang bersuka cita dan diberkati Tuhan boleh katakan haleluya. Lebih dari pemenang katakan haleluya. Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita di malam hari ini. Mari kita buka satu bagian firman. Izinkan dalam beberapa menit ke depan kita renungkan ayat firman Tuhan. Masih ada dalam pembahasan tentang revolusi penyembahan. Katakan bersama, revolusi penyembahan. Sekali lagi 2, 3. Izinkan saya mengutip kembali ayat ini menjadi dasar perenungan firman. Wahyu Fatsal 8 ayat yang kelima. Wahyu Fatsal 8 ayat yang kelima. Kita baca ayat firman Tuhan ini, Wahyu Fatsal 8 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini, 2, 3. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Katakan amin. Tuhan memberkati kita manakala kita baca dan merenungkan bagian firman. Bolehkah saya tahu yang minggu lalu hadir dalam worship night? Yang minggu lalu hadir dalam worship night? Boleh? Oke, puji Tuhan. Minggu lalu ayat ini menjadi pembahasan awal atau merupakan titik tolak dari perenungan firman, yang kalau kita mengingat apa yang menjadi pokok pengajaran kita pada minggu yang lalu adalah bahwa goal dari sebuah pelayanan, goal dari sebuah ministry yang kita lakukan adalah kiranya, katakan bersama, terjadi ledakan. Dan Alkitab mencatat ada beberapa hal yang terjadi atau ada beberapa segmentasi ledakan yang terjadi jikalau kita memperhatikan pada firman. Baik pada satu kota, pada satu gereja, atau pada gereja, itu adalah sebuah segmentasi ledakan-ledakan itu. Beberapa tempat sedang memberi sebuah kesaksian tentang bahwa ledakan-ledakan itu sedang terjadi. Di sebuah kota, di sebuah negara, Tuhan sedang melakukan sebuah ledakan yang besar. Hari ini kalau kita menyaksikan Nigeria sedang mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Walaupun tetap dalam kontrol firman, karena kadangkala kebablasan. Saya mengikuti beberapa tayangan, terjadi hal-hal yang kadangkala kebablasan. Tetapi secara umum ledakan itu sedang terjadi. Pada sebuah gereja, ledakan-ledakan itu pun sedang terjadi. Di Indonesia kalau kita buka data, maka hari ini ada banyak gereja yang dia sedang mengalami sebuah ledakan-ledakan yang luar biasa. Tentu doa kita bersama, JPA akan mengalami ledakan yang sama. Doa kita bersama adalah JPA pun akan mengalami ledakan yang luar biasa. Kalau gereja-gereja yang lain yang hari-hari ini kita bisa mengambil rujukan beberapa gereja yang ada di Indonesia,
mengalami ledakan-ledakan yang luar biasa. Sekali lagi doa kita bersama, JPA pun akan mengalami ledakan yang sama. Itu doa kita, itu iman kita, itu harapan kita, itu passion kita. Karena itu semua infrastruktur kita sedang bangun untuk mempersiapkan ledakan-ledakan itu. Gedung gereja kita sedang kerjakan. Apalagi infrastruktur pemuji, kita baru selesai dengan JPA Worship Training yang mungkin beberapa waktu yang akan datang akan dibuka tentang Worship Leader Training. Bagaimana menjadi pemimpin pujian yang kiranya akan ada progres yang lebih baik di gereja ini. Sehingga hal-hal itu pembangunan infrastruktur terhadap sebuah ledakan yang kita rindukan untuk itu terjadi. Gereja yang mau mengalami ledakan-ledakan itu, maka dia harus mempersiapkan diri. Katakan bersama, mempersiapkan diri. Tidak ada sebuah ledakan yang terjadi pada sebuah gereja jikalau gereja tidak masuk untuk mempersiapkan diri. Semua elemen, semua segmen pada gereja perlu dipersiapkan. Perangkat-perangkat, bahasa yang seringkali atau saudara dengar, infrastruktur, dia perlu dibangun, dia perlu dipersiapkan. Sehingga manakala ledakan itu terjadi, maka benar-benar hal-hal itu telah dipersiapkan dari awal. Alkitab memberi banyak catatan tentang sebuah ledakan itu terjadi oleh karena ada prepare di sana, ada persiapan yang dilakukan di sana. Tidaklah mungkin sebuah ledakan, mujizat, terobosan tidak diawali dengan mempersiapkan sesuatu. Sekali lagi, mempersiapkan itu menjadi penting. Nah, Wahyu pasal 8 ayat 5 adalah satu kunci untuk kita melihat ledakan itu akan terjadi. Minggu lalu kita bahas satu poin tentang ledakan itu terjadi oleh karena ada sesuatu. Ayat 8 berkata begini, lalu malaikat itu, kembali ke yang tadi ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, dan maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ada ledakan yang besar terjadi di sana oleh karena minggu lalu sekali lagi kita bahas malaikat mengambil sesuatu. Ada material yang malaikat ambil dan material itulah yang menjadi bahan peledak. Material. Jadi malaikat itu mengambil sesuatu. Kalau saudara baca dari ayat 4, ayat 3, 4 dan seterusnya, di sana ada kemenyan, ada doa dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi intinya saudara, malaikat mengambil sesuatu yang dari mezbah itu, dan itu yang menjadi bahan utama sehingga ledakan itu terjadi. Jadi perlu ada sesuatu. Bagaimana mungkin ledakan itu terjadi? Malaikat itu mau ambil apa dari gereja? Anggaplah JPA ini adalah mezbah. Malaikat mau ambil apa dari JPA untuk membuat sebuah ledakan? Ada bahan, ada material utama yang perlu dipersiapkan oleh gereja, oleh anak-anak Tuhan untuk bagaimana ledakan itu bisa terjadi. Minggu lalu kita membahas bagian itu. Malam ini izinkan kita mau belajar hal yang lain terkait dari apa yang dikatakan pada ayatnya yang ke-8 ini.
Perhatikan saudara, lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, melemparkannya ke bumi, dan maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Perhatikan saudara, kalau kita membaca bagian ini, malaikat itu dia mengambil sesuatu dari atas mezbah, di mezbah itu. Malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah. Izinkan kita mau belajar tentang, minggu lalu kita sempat belajar sedikit tersentil tentang bagian itu. Tetapi malam ini mari kita mau belajar tentang Tuhan sedang berfokus di mezbah itu. Sekali lagi perhatikan, Tuhan sedang berfokus di mezbah. Katakan bersama, Tuhan berfokus di mezbah. Jadi Tuhan sedang memberi perhatian khusus tentang mezbah itu. Karena dari mezbah itulah sesuatu yang luar biasa itu akan dapat terjadi. Jikalau kita merindukan melihat JPA akan mengalami ledakan, maka hal yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa Tuhan berfokus pada mezbah. Maka ada yang perlu kita bangun di gereja ini, itulah mezbah. Katakan amin. Jikalau kita berkerinduan melihat ada ledakan yang akan terjadi pada keluarga kita, rumah tangga kita, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, masa depan kita. Kalau kita rindu melihat hal itu terjadi, ledakan itu terjadi pada yang namanya keluarga kita, maka perhatikan, Tuhan sedang berfokus pada mezbah di tempat itu. Katakan amin. Sekali lagi, ledakan itu terjadi oleh karena ada mezbah di situ yang menjadi pusat perhatian, menjadi fokus perhatian Tuhan. Hari Minggu kemarin waktu rapat dengan panitia Natal, saya katakan kepada panitia bahwa perhatikan, biasanya orang hadir di acara, saudara mau hadir di acara apa saja, minimal ada fokus, ada 3 fokus perhatian kita waktu kita hadir di acara. Biasanya begitu. Orang waktu dapat undangan pesta kah itu, ulang tahun atau apa saja, ketika saudara tiba di tempat acara, saudara akan menilai acara itu. Minimal ada 3, Itu yang selalu saya katakan. Untuk semua panitia-panitia ad hoc, Natal kah itu, apalah, saya selalu katakan, perhatikan 3 hal ini. Biasanya orang akan menilai itu. Orang pemaso, orang akan lihat dekorasi. Orang pemaso di satu gedung, orang akan mulai bilang begini, gagah tuh dekorasi. Biasanya begitu. Apalagi kalau orang yang tahu, yang sering kali hadir di berbagai event acara di berbagai kota, bahkan mereka bisa bedakan mana tuh bunga yang berharga, bunga yang harga ratusan ribu, dan bunga jutaan, orang bisa bedakan dan tahu itu. DP bunga cuma 2 ada taruh di situ, marjuta tuh bunga itu. Orang bisa tahu. Itu pertama. Orang akan menilai, fokus di sana. Apalagi yang kedua, Pak? Kalau untuk panitia kemarin saya ingatkan, yang kedua acara. Yang kedua orang akan nilai itu acara. Bagus sekali itu acara. Rapi, tersusun rapi. Kadang-kala kan ada orang pulang dari acara, orang rupanya nak siap. Tuh pujian rupanya nak tertata. Biasanya orang akan menilai begitu.
rapi itu acara, bagus sekali itu acara. Tuh soundnya bagus, WL-nya bagus, singersnya bagus, singers mereka smile terus, mereka ekspresi, bagus tuh acara. Jadi berkat. Kalau gereja gembala pulang dari sebuah acara, gembala biasa kumpul tim pemuji dan akan bilang begini, coba ngoni lihat tuh acara tadi malam di JPA, dorang pe acara bagus. Biasanya yang dinilai yang kedua acara. Yang ketiga yang selalu dinilai adalah konsumsi. Duh, memang mantap dong pe konsumsi. Biasanya begitu. Itu sebabnya panitia Natal saya selalu ingatkan dari 3 kali, semua 4 kali, 3 kali Natal ini. Semua 3 kali Natal saya selalu ingatkan di 2 panitia yang sudah lewat, perhatikan tuh 3 ini. Itu sebabnya di acara saya selalu ada dengan seksi acara. Itu sebabnya di dekorasi Ibu Gembala ada di situ. Konsumsi semualah torang nilai sama-sama. Biar dekorasi so mantap, biar acara so mantap, mar habis tunasi tetap jadi cerita itu. So gaga pe seragam pe gaga mar abis nasi dong pe acara. Iya tuh. So mantap trek tu dong da atur tu meja mar nak da rasa tu makanan. Itu biasa, memang di mana-mana torang mau hadir di acara, torang pulang pun torang akan menilai yang sama. Kecuali kok torangnya nak pernah aja menilai acara, mar nih muka-muka ini kan muka-muka penilai semua ini, juri semua ini. Pulang selalu torang juga menilai. Biasanya kan begitu. Itu sebabnya saya ketika selalu briefing kepada panitia, saya selalu ingatkan itu. Ketika kita roba, kemarin saya dapat ide saudara dari seorang teman hamba Tuhan senior tentang sebuah desain gereja. Tentang sebuah desain gereja. Saya baru 1 minggu putuskan rubah altar di sebelah sini. Lalu kami ketemu dengan teman-teman hamba Tuhan. Lalu dia mulai bicara dengan semangat 45. Begini dan sebagainya. Dia sangat tidak setuju ketika katanya gereja itu altar seperti ini. Saya tanya alasannya apa? Dia mulai bilang alasan-alasannya. Saya punya argumentasi berbeda. Saya katakan begini. Dia juga tidak bisa bantah argumentasi saya ketika saya jelaskan kenapa altar seperti ini. Tapi saya pun tidak bisa bantah ketika dia memberi argumentasi tentang alasan dia ketidaksetujuan. Saya mulai berpikir, lalu bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana caranya? Pada akhirnya ketika kami mulai, kalau saudara ingat waktu kita mulai kerja, saudara jangan berpikir kalau saudara cerita diskusi dengan saya tidak menimba ilmu, saya belajar. Ada yang ide ini, ada yang ide. Saya meramu semua ide itu, dapatlah sebuah ide. Pintu tetap di sana. Usahakan jemaat ketika masuk pintu gereja, perhatian mereka langsung di mimbar. Ini kan pintu kita ada di sana. Kalau kita tidak siasati ketika mereka masuk, perhatian mereka akan ada di belakang sana. Itu sebabnya saya bercari akal bagaimana caranya. Dapat ide, buat lobi di situ, tutup celah sehingga orang masuk dari pintu sana perhatian dia langsung ke mimbar. Perhatian dia tidak di tempat duduk, tapi perhatian dia ada di altar. Dia masuk di gereja, fokus dia langsung altar. Itu sebabnya kita pasang kaca di sana, kita buat begini supaya ketika jemaat masuk perhatian dia langsung ke altar. Perhatian dia tidak lagi di ruang, tapi fokus dia di altar. Saudara, Tuhan ketika dia mau buat ledakan, dia mau berfokus pada satu bagian. Itulah mesbah. Katakan amin. Dan kiranya di JPA mesbah itu ada. Oke, ada. Masa akan tidak ada?
Minimal tadi waktu kita praise and worship, itu mezbah yang kita bangun. Ada. Di keluarga-keluarga ada. Mezbah itu ada. Doa, saat teduh, dan itu mezbah yang kita bangun. Boleh katakan amin? Sekali lagi saudara, sebagaimana torang pidi acara, torang berfokus pada beberapa bagian. Demikian Tuhan pun dia sedang berfokus pada satu bagian. Mezbah. Katakan amin. Ketika saudara sedang mengikuti khotbah, perhatian saudara ada di depan, lagi lihat saya tidak tahu saudara sedang berfokus pada saya pada bagian mana. Tapi dari mata saudara saya perhatikan, saudara sedang melihat gembala baju sedang sesak. Dari tadi kita kurang jetang-tang nih puru saudara. Karena kalau los begini rupa sesak. Salah pakai baju. Dengar, Tuhan sedang berfokus di mezbah. Dan saya percaya mezbah itu sedang kita bangun. Sehingga waktu Tuhan lihat ada sesuatu di mezbah itu. Perhatikan kalimat ini. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah. Artinya begini saudara, Tuhan berfokus bukan pada bangunan mezbah itu, tapi apa yang ada di mezbah itu. Katakan amin. Sekali lagi, Tuhan tidak sedang berfokus pada seperti apa bentukan mezbah itu, tapi apa yang ada di atas mezbah itu. Beda-beda kan ketika Abraham buat mezbah, ketika Elia buat mezbah, ketika imam-imam sedang memikul tabut Tuhan ketika mereka hendak masuk, lalu Yosua menyuruh untuk imam-imam, orang-orang Lewi bangun, pasti bentukan mezbah itu tidak sama. Sekali lagi saya mau ingin katakan begini, yang Tuhan sedang beri perhatian bahwa ada apa di mezbah itu. Itu yang menjadi fokus. Izinkan malam ini saya mau bicara dua hal penting dari apa yang perlu kita perhatikan di mezbah. Dalam catatan perjanjian lama kita mendapati bahwa setiap kali mezbah itu dibuat, maka selalu ada korban di sana. Ada korban. Abraham tatkala diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak yang dikasihi, Abraham buat mezbah lalu taruh Ishak itu di sana. Begitu juga dengan Ayub, kalau saudara baca dalam Ayub 1, setiap kali anak-anaknya dirasa oleh Ayub buat kesalahan, Ayub selalu datang, dia buat mezbah, dia buat korban bakaran di sana. Elia pun begitu, tatkala Elia melakukan sesuatu, dia bangun mezbah, ada korban yang dikorbankan di sana. Israel diajar, dibuat ketentuan oleh Allah sendiri tentang bagaimana mereka mempersembahkan korban di mezbah itu, domba Paskah dan seterusnya. Sehingga kita mengenal dengan sebuah istilah, Yesus Kristus itu menjadi domba Paskah yang sesungguhnya. Di atas mezbah itulah salib menjadi mezbah dan Kristus menjadi korban di atas mezbah itu. Sekali lagi yang saya mau katakan kepada saudara bahwa yang perlu diperhatikan adalah seperti apa atau ada apa di mezbah itu. Itu menjadi penting. Nah, kalau kita perhatikan pertama saudara bahwa di mezbah itu yang perlu diperhatikan, dia harus selalu ada korban. Katakan bersama, harus ada korban. Mezbah itu bukan dibuat
hanya sekadar pajangan. Tidak. Mezbah itu dibuat karena di situ tempat ditaruhnya korban. Jadi ketika Alkitab mencatat tentang ada mezbah, maka di mezbah itu ada korban. Dan Roma 12 ayat 1 bilang begini. Roma 12 ayat 1 berkata begini. Karena itu, mana? Roma 12 ayat 1. Manakah dia? Tolong baca. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena itu katakan amin. Ternyata di atas mezbah itu yang perlu menjadi korban itu adalah kita. Katakan amin. Hidup kita ini yang jadi korban. Saudara, anggaplah gereja ini adalah mezbah yang kita sedang bangun buat untuk Tuhan. Tapi apa artinya gereja yang megah, gereja yang luar biasa, tapi tidak ada korban di atasnya? Apa artinya? Tapi yang luar biasa adalah mezbah itu. Harus ada korban di atas mezbah itu. Dan mezbah yang namanya JPA, di atas mezbah itu ada saya dan ada saudara yang adalah korban di atas mezbah. Katakan amin. Di atas mezbah harus ada korban. Tidak bisa tidak. Bagaimana mungkin ledakan-ledakan itu akan terjadi tatkala Tuhan hendak mengambil sesuatu dari mezbah, tapi tidak ada korban di sana. Di atas mezbah perlu ada korban. Dan biar kiranya hidup kita ini menjadi korban yang kita taruh di atas mezbah. Menjadi penting, saudara, biar kiranya hidup ini menjadi korban yang terbaik yang kita sedang bakar di atas mezbah itu. Ketika saudara sedang memasuki pintu gereja, saudara seperti sedang taruh hidupmu di atas mezbahnya Tuhan. Tatkala pujian penyembahan sedang dinaikkan kepada Tuhan, itu sementara hidup kita dibakar menjadi sesuatu yang wangi bagi Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan kita, hidup kita ini sedang dibakar oleh api penyembahan itu. Lalu dia mulai menjadi sesuatu yang menarik perhatian Tuhan. Di atas mezbah ini ada korban yang namanya hidupku dan hidupmu. Kadangkala kita ada di dalam gereja, tapi kadangkala kita tidak ada di atas mezbah. Kita masuk dalam gereja, tapi sorry, kadangkala kita tidak ada di atas mezbah. Kita ada di atas altar, tapi kadangkala kita tidak ada di atas mezbah. Kita sedang pegang mic dan sedang memberi sesuatu, tapi kadangkala kita tidak ada di atas mezbah. Tapi yang Tuhan sedang cari di atas mezbah adalah hidup kita ini. Yang Tuhan sedang cari waktu kita masuk dan kita mulai naik di atas mezbah ini. Pujian tadi, ku berikan hatiku
dan jiwaku, semuanya bagimu. Katakan amin. Sekali lagi, di atas mezbah ada korban di sana, dan korban yang terbaik yang kita sedang persembahkan di atas mezbah JPA adalah hidupku dan hidupmu. Di atas mezbah yang namanya JPA ada hidup kita yang sedang kita bakar di altar Tuhan menjadi sesuatu yang menyukakan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Katakan haleluya. Waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sedang mempersembahkan atau kita sedang taruh hidup kita di atas mezbah, sehingga hidup ini menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Waktu kita dengar firman, firman sedang mengkonfirmasi banyak hal, sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang semakin berkualitas. Sehingga korban ini menjadi korban yang benar-benar berkenan. Ayat firman Tuhan berkata, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Liturgi tidak membuat kita berkenan, tidak. Yang memungkinkan kita berkenan kepada Allah adalah tatkala firman Dia menguasai hidup kita. Maka firman akan mulai membawa kita untuk hidup kita ini berkenan kepada Allah. Ayat 2 berkata, kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan yang melakukan itu atas kita adalah firman. Firman yang ada pada kita yang akan membuat hati kita ini jernih. Firman yang ada pada kita yang akan membuat kita dapat membedakan segala hal-hal yang baik, berkenan kepada Allah, yang kudus dan yang sempurna. Firman. Jadi waktu kita sedang masuk di bait suci, kita seperti sedang naik di mezbahnya Tuhan. Dan kita sedang taruh hidup kita di mezbah. Waktu worship leader mulai mengangkat lagu pertama, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Biar kiranya penyembahan, pujian, penghormatan, waktu penari-penari mulai menari bagi Tuhan dalam tarian-tarian mereka, itu adalah sesuatu yang menjadi korban bagi Tuhan. Katakan amin. Dan waktu kita dengar firman, firman akan mengupgrade kita sehingga hidup ini berkenan kepada Tuhan. Katakan haleluya. Terakhir, mari pelayan pemuji. Saya tutup dengan hal ini. Pertama saudara, di atas mezbah mutlak harus ada korban. Sekali lagi katakan harus ada korban. Bilang di kiri kanan, hidupmu itu adalah korban. Sekali lagi bilang, hidupmu adalah korban. Boleh katakan amin. Kalau seandainya orang mau pakai bahasa atau bukan bahasa. Kalau orang mau pakai korban itu B2, hari ini B2, oke? Kira-kira ini B2 ini so kena virus atau? Kiranya kalau torang semua jadi B2, kiranya torang masih fresh. Katakan amin. Sekali lagi katakan harus ada korban. Tepuk dada saudara, katakan
saya adalah korban terbaik. Bilang di kiri kanan, engkau korban terbaik. Bilang di kiri kanan, Tuhan tunggu hidupmu menjadi korban yang terbaik. Kalau diibaratkan B2, semakin batawa dia semakin baminya-minya itu. Kalau yang agak kurus-kurus rupa kita, rupa nak talbaminya itu. Kalau yang agak gemuk-gemuk, itu taruh di api itu memang baminya-minya itu. Kiranya orang rupa B2 yang gemuknya luar biasa, taruh di api baminya-minya. Bakar itu, memang belum, baru dalia saja. Apalagi kalau fikih badan itu baminya sekali dia. Dengar, Tuhan berfokus di mezbah dan apa yang ada di atas mezbah. Fokus Tuhan adalah korban. Saya dan saudara adalah korban yang harus ada di atas mezbah. Katakan haleluya. Dan biar kiranya di atas mezbah Tuhan temukan ada korban yang terbaik. Semua orang lagi belajar, saudara. Semua orang belajar. Orang tidak akan pernah berhenti. Nah, bukan berarti orang selesai. Tatkala saya bicara, dan bukan berarti saya selesai, tidak. Saya terus belajar. Hidup ini harus jadi korban bagi Tuhan. Korban yang terbaik. Terakhir, lihat ayat ini. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah. Pertama, di mezbah itu harus apa? Ada korban. Yang kedua, di mezbah itu harus ada api. Katakan bersama, harus ada api. Basi kasih yang tuh korban, kalnya nak dibakar. Iya tuh. Semua balalar itu. Mau jadi busu dia. So potong gaga-gaga tuh B2. Marnya ada api. Basi itu. Saya tidak ingin, saudara, gereja ini di atas mezbah so ada korban yang hebat. Ada tim pemuji yang hebat, om-om, tante-tante, ada anak-anak muda. Tapi tidak cukup di situ. Harus ada api. Katakan bersama, harus ada api. Mau busu nih korban ini, saudara, kalnya ada api. Cepat busu dia. Tapi di mezbah JPA harus ada api. Harus ada api. Mari kita berdiri. Sekali lagi dengar. Di atas mezbah ada korban. Dan di mezbah itu harus ada api. Oke, perhatikan, saya mau tutup dengan hal ini. Saudara tahu? Api itu dihasilkan dari apa? Mundur ayat yang keempat berkata begini. Lihat ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang. Saya ngerti satu hal malam ini. Api itu akan menyala kalau ada doa. Ternyata mezbah itu akan terbakar kalau ada doa. Tidak cukup hebatnya kita, tidak cukup piawainya kita menyanyi, memainkan musik, tidak cukup, tidak cukup. Tapi di mezbah itu harus ada api.
dengar JPA, dengar pelayan-pelayan, majelis staf gembala, seluruh pengurus gereja dengar. Kita tidak hanya cukup membangun mezbah, tidak cukup kita buat korban di mezbah itu, tapi tidak ada api. Busuk tuh korban itu, rusak. Tapi kalau di mezbah itu api itu tetap menyala, api itu tetap menyala, api itu tetap menyala. Oh, pergerakan rohani itu akan terjadi. Saya rindu di CPA, api itu 24 jam dia akan menyala. Saya rindu di CPA, api itu akan menyala. Hari Minggu saya termotivasi ketika pendeta kami berkata, rumah doa dibangun dengan doa. Itu api, itu api. Ibu-ibu, bangun mezbah itu, taruh hidupmu sebagai korban di atas mezbah. Tapi jangan lupa perlu ada api di mezbah itu. Bapak-bapak, taruh hidup kita di mezbah sebagai korban. Anak-anak muda, taruh hidupmu di atas mezbah sebagai korban. Tapi jangan lupa perlu ada api di mezbah itu. Karena kalau api itu menyala, maka korban itu akan terbakar, lalu itu akan masuk di takhta Tuhan, menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Ku tahu hidupku adalah menjadi persembahan yang berkenan. Bolehkah sekali lagi naik lebih tinggi lagi? Bolehkah naik lebih tinggi?
Tuhan sedang berfokus di mezbah itu. Dan Tuhan sedang cari korban di atas mezbah. Tuhan cari hidup kita. Haleluya, haleluya. Hidup ini kami taruh di mezbah-Mu. Menjadi korban yang terbaik. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan. Dua menit lagi menyembah Tuhan semua. Angkat suaramu, bawa hidupmu di mezbah itu. Beri waktu 2 menit lagi. Jangan biarkan mezbah ini tidak ada korban di atasnya. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, dengan segenap hati kami dengan segenap jiwa kami beri bagi-Mu Tuhan. Semuanya hanya tentang-Mu Tuhan. Yes. We love you, Lord. We love you, Lord. Yes. Mari angkat kedua tanganmu. Menyenangkanmu. Menyenangkan, menyenangkan.
mezbah sudah ada korban kita. Itulah hidup kita. Tapi izinkan beberapa menit, mari kita bakar mezbah itu dengan doa. Izinkan mezbah itu terbakar dengan api. Izinkan mezbah itu ada api. Ada api. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, merindukan lawatan-Mu. Merindukan lawatan-Mu Tuhan atas gereja ini. Bolehkah angkat doamu? Bolehkah angkat doamu? JPA, angkat doamu. Biar kiranya di mezbah itu akan ada api. Ada api. Dia akan menyala oleh doa kita. Mari. Dalam nada-nada penyembahan saudara mulai berdoa. Dalam nada-nada penyembahan semua mulai berdoa. Semua mulai berdoa. Ini kerinduan kami Tuhan, melihat, mengalami kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Mujizat-Mu terjadi, pergerakan rohani terjadi. Semua mulai berdoa. Biar kiranya di tempat ini ada api-Mu Tuhan. Kami rindu api itu menyala. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Seru kepadamu. Yes, Tuhan. Yes. Kuasa Tuhan turun di tempat ini. Mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Api doa mulai membakar setiap kami. Api doa menyala bagi kami. Lawatan Tuhan. Pulihkan hidup kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan. Kalau ada bagian-bagian yang Engkau lihat, Engkau dapati, belum seperti yang Engkau mau, belum seperti yang Engkau harapkan. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan.
apabila Engkau dapati pada kami pria, wanita, bapak, ibu, pemuda, pemudi, remaja, anak-anak, apabila Engkau dapati ada bagian-bagian yang belum seperti firman-Mu, yang masih jauh dari harapan-harapan, pulihkan, pulihkan, pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan melawat kami malam ini. Revolusi penyembahan sedang terjadi di gereja. Memang tidak mudah Tuhan. Kami tahu tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi minimal akan mulai dari kami. Sampai kami akan melihat benar-benar JPA didapati Tuhan menjadi gereja yang sempurna. Gereja seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman yang kami dengar malam ini. Kami mengerti di atas mezbah harus ada korban. Dan mezbah itu harus dibakar dengan api. Dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Kebenaran firman terakselerasi atas kami. Kami terima firman, kami terima pertolongan, kami terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Tepuk sorak bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita persiapkan persembahan kita, beri yang terbaik untuk Tuhan di dalam setiap korban persembahan kepada Tuhan malam hari ini. Mari mulai dari jemaat Tuhan yang duduk di kursi sebelah kiri saya. Dengan sukacita saudara mempersembahkan persembahan saudara. Kita berdiri, kita akan tutup ibadah kita, nyanyikan pujian ini. Kau bersama kami, sekalipun, amin, ku berjalan
Dengan iman nyatakan kita hebat, amin. Tuhan yang bersama kami, berjuanglah, haleluya. Kami tangan Dia pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama, berjuang bersama kami. Yes, ini yang kami percaya Tuhan. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Aku bersama kami. Tuhan yang bersama, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang, ya Tuhan. Ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu yang pegang, tangan-Mu yang tangan-Mu yang pegang, tangan-Mu yang sekali lagi, tangan-Mu yang pegang, pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau yang pegang setiap tangan kami Tuhan. Sekalipun kami harus berjalan di lembah-lembah kekelaman, bahkan sekalipun kami belum melihat jalan-jalan hidup kami, sepertinya hidup kami tidak menentu di hari-hari ini. Ada persoalan, ada pergumulan di depan kami, tapi kami mau percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ada Tuhan yang memegang setiap tangan kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, setiap keberadaan kami umat-umat Tuhan, Engkau yang tilik, Engkau lihat setiap kami yang datang beribadah. Dan kami meyakini dengan iman, setiap kehadiran kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang pegang kendali hidup ini, kami menyerah total hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Inilah pemberian hidup kami kepada Tuhan. Inilah korban yang terbaik yang kami berikan di atas mezbamu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami beri korban bagi Tuhan, itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah hidup yang kami berikan kepada Tuhan. Itulah persembahan tubuh kami ini. Dan kami percaya malam hari ini Engkau berkenan di atas setiap mezbah kami. Setiap korban yang kami berikan bagi Tuhan, Engkau terima setiap persembahan kami Tuhan. Walaupun belum yang sempurna, tapi yang terbaik yang kami berikan bagi Tuhan.
Dan di atas mezbah itu ada api yang terus menyala dalam hidup kami. Biarlah api mezbah tetap menyala, tidak pernah padam, tapi api terus tetap menyala dan menyala. Dan doa-doa kami tetap menyala di hadapan Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan di malam hari ini. Setiap Bapak, Ibu, pemuda, remaja sampai anak-anak, ada satu kekuatan baru yang Tuhan beri bagi kami. Ada peneguhan firman yang kami terima malam ini. Hidup ini harus kami persembahkan kepada Tuhan. Untuk melihat ledakan yang besar itu terjadi, kami harus memberi mezbah itu. Ada korban dan ada api yang harus kami berikan kepada Tuhan. Di atas setiap pribadi, di setiap rumah tangga, di setiap tugas pekerjaan bisnis usaha kami, di setiap pelayanan kami percaya akan terdengar ledakan-ledakan yang besar. Itu pasti terjadi bagi kami, karena Tuhan melihat ada mezbah yang terbaik yang kami berikan bagi Tuhan. Setiap apa yang kami buat bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia. Malam worship naik menjadi malam penuh sukacita, malam lawatan Tuhan, malam kami meraih berkat-berkat Tuhan. Dan sebentar kami pulang tinggalkan tempat ini, paradigma kami, pikiran kami diubahkan oleh Tuhan. Ternyata hidup ini harus kami terus berikan kepada Tuhan. Setiap korban persembahan yang kami beri, kami percaya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Bahkan Tuhan memberkati terus pelayanan yang ada di tempat ini. Pelayan-pelayan yang sudah melayani malam ini, kembalikan urapan yang baru bagi kami. Dan biar kiranya pelayanan kami diterima oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Pelayanan yang ada kuasa, pelayanan yang ada urapan, yang ada doa-doa yang luar biasa, yang terus kami berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima setiap persembahan kami malam hari ini. Diberkatilah kami di hari-hari ini Tuhan. Perjalanan hidup ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada kekuatan firman, ada Roh Kudus yang akan terus meneguhkan kami, sehingga kami tidak lemah menjalani hari-hari hidup ini, tapi kami semakin hari semakin kuat berjalan menuju Sion. Itu yang menjadi doa dan kerinduan kami. Diberkatilah pembangunan rumah Tuhan yang ada. Kami tetap taruh dalam tangan Tuhan, karena kami sangat percaya rumah doa dibangun dengan doa. Ada kekuatan-kekuatan doa yang terus kami bangun di tempat ini, menggerakkan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan kami percaya semua dalam kendali daripada Tuhan. Bukankah Engkau pemilik langit bumi serta isinya, Tuhan yang berdaulat sepenuhnya. Dan kami percaya Tuhan yang mengadakan segala apa yang kami butuhkan dalam pembangunan rumah Tuhan. Setiap apa yang sudah dikorbankan oleh jemaat Tuhan, setiap korban komitmen, setiap korban taburan yang sudah diberikan bagi kami, setiap usaha-usaha dana panitia pembangunan, kami berdoa di dalam nama Yesus, semua diberkati oleh Tuhan. Jemaatnya menabur dengan air mata, pasti akan pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa dengan sorak-sorai. Itu akan terjadi di Jemaat Pusat Air Madidi. Terima kasih Tuhan. Tuhan taruh kami dalam hati Tuhan, dalam penjagaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dimanapun kami pergi dan kami berada, kami akan berpisah satu dengan yang lain, serta di perjalanan tiba di rumah dengan segala selamat. Dan kami akan mengakhiri ibadah worship naik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat Tuhan. Duduk, kita saat teduh. Haleluya Tuhan.
kami meraih segala berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita, dan biar kiranya kebenaran firman terus akan memotivasi kita di hari-hari ini. Biar kiranya hidup ini menjadi korban yang terbaik. Pelayan-pelayan semua yang berdiri di altar Tuhan, kita sementara memberi korban yang terbaik bagi Tuhan. Tapi pelayanan kita akan ada ledakan ketika ada doa-doa yang kuat yang terus boleh menjadi bagian kita. Sehingga perlu di hari-hari ini seluruh jemaat Tuhan, terlebih kepada pelayan-pelayan, terus menggiatkan hidup kita untuk terlibat dalam seluruh pelayanan yang ada. Bahkan terlebih kegiatan-kegiatan doa, jangan pernah kita lewatkan. Karena di saat adalah kegiatan doa, di situ kita sementara menerima api Tuhan, sementara menerima sesuatu yang besar dari Tuhan, sehingga pelayanan kita terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati pelayanan di malam hari ini, dan pengumuman besok ibadah permata-permata di 8 permata, dan semua sudah tahu tempat-tempat untuk ibadah permata pada besok hari. Dan hari Jumat ada Force Community bertempat di saudara Kevin Repi. Kalau boleh itu dipercepat karena ada doa semalam suntuk ya, sehingga Forscom bisa mengatur waktu sehingga tidak terburu-buru dalam kegiatan. Mungkin itu adalah ucapan syukur juga ya dari saudara Kevin Repi. Kami juga atas nama keluarga Gembala, bahkan seluruh staf pelayan yang ada, multimedia, mengucapkan banyak selamat bagi saudara Kevin Repi yang beberapa hari yang lalu sudah diwisuda menjadi sarjana hukum. Oh puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. So ada sarjana hukum lagi di gereja kita ini ya. Kita percaya bahwa orang-orang yang giat dengan Tuhan, jeripaya mereka tidak sia-sia. Anak ini begitu setia, dia melayani Tuhannya pernah absen. Pagi malam setiap kegiatan selalu ada, bahkan sampai jauh malam dia harus ada di sekretariat. Dan kita percaya setiap apa yang kita buat bagi Tuhan, Tuhan perhitungkan setiap jari lelah. Dan pasti ke depan akan ada pekerjaan yang baik yang Tuhan persiapkan bagi anak kekasih Kevin Repi. Sekali lagi selamat buat diwisudanya saudara Kevin. Dan hari Sabtu sepanjang hari doa puasa, jam 1 kita tutup puasa bersama di gereja. Hari Minggu adalah awal bulan, itu adalah minggu pertama, minggu perjamuan kudus kepada seluruh pelayan-pelayan, majelis dan staf penggembalaan. Kita akan mengambil bagian dalam kegiatan doa, ada doa malam, semalam suntuk, bahkan penutupan doa puasa di jam 1. Kami terus menghimbau supaya